gembira dengan pujian itu. Jangan suka dengan pujian itu. Karena kada bujur. Misalnya pian ni untung, pian tiap malam tahajud, pian bersih, padahal kada bujur tiap malam tahajud, kadang-kadang juga. Padahal kada bujur lagi bersih. Masih banyak yang kotor-kotor di hati kita. Tapi ada orang memuji demikian. Jangan kamu gembira dengan itu. Jangan suka dengan itu. Jangan bangga dengan itu. Bahkan hendaknya engkau cela diri engkau. Cela diri engkau. Karena kita tahu diri kita kada bujur kayak itu. Dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. An-nasu yamdahunak lima yazunnuna fik. Fakun anta zamman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Artinya bermula manusia, mereka itu memuji akan engkau. Mereka memuji akan engkau karena sesuatu yang mereka menyangka pada engkau. Mereka menyangka diri kita ini baik, mereka menyangka diri kita ini saleh, mereka menyangka diri kita ini bersih, lalu mereka memuji kita. Nah, mereka memuji kepada kita itu karena sangkaan mereka. Fakun anta zamman li nafsik, maka jadilah engkau mencela bagi diri engkau. Jadilah kita mencela dengan diri kita. Lima ta'lamuhu minha, karena sesuatu yang kamu tahu daripada diri engkau itu. Yang tahu diri kita sebenarnya itu adalah kita. Orang lain hanya bisa menyangka. Yang tahu bahwa diri kita ini masih banyak aibnya, yang tahu bahwa diri kita ini banyak riyaknya, yang tahu diri kita ini ada dengkinya, yang tahu diri kita ini ada dendamnya, itu kita. Sedangkan orang lain hanya menyangka kita ini baik, lalu mereka memuji kepada kita. Nah, mereka memuji berdasarkan sangkaan mereka. Sedangkan kita tahu diri kita dengan keyakinan. Karena kita yang tahu diri kita. Nah, janganlah kita gembira, suka dengan pujian-pujian itu. Karena yang tahu diri kita sebenarnya adalah kita sendiri. Minal ma'lum annal insana la yanfakku 'anil uyub wan naqais wal wuqu'i bil akhta wal kaba'ih adh-dhahirati wal batinah. Dan dimaklum bahwa manusia tidaklah terlepas dari celah dan kekurangan, dan jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan. Baik kejahatan dosa yang zahir atau kejahatan dosa yang batin. Nah, manusia kada akan terlepas dari itu. Paling banyak sedikitnya bedanya. Nah, setiap manusia itu kada lepas daripada aib, daripada celah, daripada memperbuat maksiat. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan kullu bani Adam khata ila akhir. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa setiap manusia itu berbuat kesalahan. Illa ar-rusula wal anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim, kecuali para rasul, nabi,
Salawatullah wassalamu alaihim fahumul ma'sumun, mereka itu para rasul, para nabi terpelihara anirtikabil ma'asi, daripada memperbuat maksiat. Jadi artinya selain rasul, selain nabi itu pasti ada berbuat kesalahan, dan kesalahan itu artinya adalah aib, artinya kekurangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakinna sunnatallah ta'ala fi ibadihi iqtadat anna julla hadhihi al-uyub khafiyah la yattali'u 'alaiha illa ashabuha. Tetapi sunnatullah pada hamba-hambanya ini menuntut bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri itu tersembunyi. Tidak tahu akan aib itu kecuali orangnya. Kalau orang tahu tentang aib kita, itu paling tahu seperempat paling tahu. 3/4-nya orang kada tahu aib kita. Nah, itu sudah sunnatullah, sudah hukum Allah demikian, bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri kita itu hanya kita yang tahu. Orang lain tidak diberitahu oleh Allah. Sehingga anak kita, istri kita, orang-orang yang serumah dengan kita pun, mereka sebagian besar tidak mengetahui aib yang ada dalam diri atau dalam hati kita. Mereka paling tahu hanya aib-aib kita yang zahir, aib-aib kita yang nampak. Kalau aib-aib yang ada dalam hati itu hanya kita yang tahu, mereka tidak mengetahuinya. Walau ittala'a kullu insanin min sahibihi ala mithli ma yattali'uhu alaih, jikalau tiap-tiap orang mengetahui dari kawannya, dari temannya, seumpama yang dia tahu di aibnya sendiri, artinya andai kata orang lain tahu aib kita sebagaimana kita tahu dengan aib kita. Kita tahu misal aib kita ini ada 10. Nah, kawan kita ini tahu aib kita 10, persis seperti tahunya kita. Lazalat bainahumul mawaddatu wal mahabbah, niscaya hilanglah dari mereka itu percintaan dan perkasihan. Niscaya orang tidak akan ada lagi cinta mencintai, karena sudah tahu sepenuhnya aib yang ada pada diri temannya itu. Nah, ini hikmah dari Allah. Kenapa orang itu tidak dinampakkan seluruhnya aibnya? Hanya sebagian kecil kita tahu aib kawan kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib istri kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib suami kita. Kenapa? Agar tidak hilang cinta di antara mereka itu. Agar tidak hilang kasih sayang di antara mereka itu. Artinya kalau kita tahu teman kita, kawan kita, istri kita, anak kita, tahu kita seluruhnya aib pada dirinya, niscaya kita akan benci melihatnya. Kita akan selalu ingin jauh dari dia. Nah, demikian pula istri kita. Andai kata istri kita tahu seluruh aib yang ada pada hati kita, istri kita pun akan meninggalkan kita. Andai kata kita tahu seluruhnya aib istri kita, kita akan lari meninggalkannya. Nah, ini hikmah dari Allah, bahwa sebagian besar aib itu ditutupi oleh Allah. Hanya sebagian kecil yang kita tahu aib kawan atau teman atau orang yang dekat dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala taqatta'at bainahumut ta'aruf wat ta'awun, dan niscaya putuslah di antara mereka itu saling tolong menolong, saling kenal mengenal. Kenapa kita hendak
Kenapa kita ingin mengenal si A? Nah, karena kita tidak mengetahui aibnya. Andai kata kita tahu aibnya si A itu sepenuhnya, tidak akan ingin kita berkenalan dengannya, apalagi mencintainya, apalagi menyayanginya. Andai kata kita mengetahui aib seluruhnya dari si fulan, kita tidak akan mau membantunya. Nah, itulah hikmatullah, hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya tahu sebagian kecil aib yang ada pada orang-orang yang di sekitar kita ini. Para muhibbin rahimakumullah. Idza madahaka insanun bi syai'in laisa mawjudan fik fala tafrah bih bal dhumma nafsak wa azhir karahatak alal madih wa la yaghurrannaka sana'uh li'annahu la ya'lamu illa adh-dhahira faqat wa anta ta'lamu nafsak. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu, apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri engkau. Umpamanya kita ini sembahyang tahajud itu balang kambingan. Balang kambingan, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang pray. Ada orang memuji kita, unjar orang, wah si fulan itu tiap malam tuh bangun beramal. Kan kada bujur tuh pujiannya, kada bujur. Nah, si fulan mengatakan, misal memuji kita bahwa si Din itu orangnya bersih, baik hatinya. Padahal kada bujur. Padahal kita tahu hati kita ini belum bersih, hati kita belum baik, tapi ada pujian seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian itu supaya jangan salah, supaya jangan jadi dosa. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak ada pada diri engkau, fala tafrah bih, jangan kamu gembira dengan pujian itu. Jangan suka dengan pujian itu, karena kada bujur. Misalnya pian untung, pian tiap malam tahajud, pian bersih, padahal kada bujur tiap malam tahajud, kadang-kadang juga. Padahal kada bujur lagi bersih. Masih banyak yang kotor-kotor di hati kita, tapi ada orang memuji demikian. Jangan kamu gembira dengan itu, jangan suka dengan itu, jangan bangga dengan itu. Bahkan hendaknya engkau celak diri engkau, celak diri engkau, karena kita tahu diri kita kada bujur kayak itu. Karena kita tahu diri kita kada bujur tiap malam tahajud. Kita tahu diri kita kada bujur bersih. Celak diri engkau. Wa azhir karahataka 'alal madih, dan nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Kami jangan memuji itu, kada bujur pujian kami itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas orang yang memuji tadi. Jangan memperdaya akan engkau oleh pujian itu. Mungkin kita suka, gembira dipuji, padahal kada bujur, nah itu terperdaya. Karena dia yang memuji itu tidak tahu, hanya zahir engkau saja, dan engkau tahu sebenarnya diri engkau. Yang tahu sebenarnya itu kita. Jadi bila demikian kita selamat. Baik pujian itu langsung
atau pujian itu perantara, ada perantaranya yang menyampaikan kepada kita, dan pujian itu kada sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang memuji itu, dan celaklah diri kita. Jangan senang, gembira dengan pujian seperti itu. Wa qad dzammallahu ta'ala qauman ahabbu ay yuhmadu bima lam yaf'alu faqala ta'ala, dan sungguh mencela Allah akan suatu kaum yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak melakukan. Allah mencela suatu kaum yang mereka suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Ada orang di zaman Nabi itu yang mereka itu suka dipuji, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, itu dicela oleh Allah. Kita kada tahajud, daripada kan orang bos sidin tahajud terus, suka kita. Suka. Allah mencela. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Mereka suka bahwa dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, maka jangan kamu anggap mereka itu terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bakal disiksa kita kalau kita suka dengan pujian padahal itu kada benar, kita akan disiksa oleh Allah. Untung pian takwa, padahal kada bujur takwa, kadang-kadang juga. Kadang-kadang takwa, kadang-kadang kada. Suka kita dipuji jadi dosa. Nah, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza madahaka bi syai'in huwa fik. Apabila memuji manusia akan engkau dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Mereka memuji kita memang itu patut dipuji. Umpamanya kita ini selalu sembahyang berjamaah, selalu sembahyang berjamaah. Itu kan kelihatan orang, kelihatan. Kita ke masjid, kita ke musalla, ke surau, itu kelihatan orang. Tiap waktu kita ke masjid sembahyang. Contohnya, ada orang memuji, wah untung si din itu kada lepas sembahyang berjamaah. Tiap waktu ke masjid. Untung. Nah, itu bujur. Memang kita tiap waktu ke masjid dipuji oleh orang. Nah, ini pujiannya bujur. Kada ada. Nah, wa iza madahaka bi syai'in huwa fik. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang manusia dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Untung si dintu hafal Quran, memang hafal Quran. Untung sidin tahajud tiap malam, memang sidin tahajud tiap malam. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita? Fala tafrah bihi aidan min haitsu huwa. Jangan gembira juga dengan pujian itu. Jangan gembira dengan pujian itu dari sekira-kira itu pujian. Jangan gembira. Walaupun bujur-bujur, walaupun benar-benar itu ada pada diri kita. Dipuji, jangan gembira dengan pujian itu. Walakin ifrah billah alladzi an'amaka bihadhihi ni'matil uzma. Tetapi gembiralah engkau dengan Allah yang memberikan nikmat kepada engkau dengan nikmat yang besar ini. Akhirnya kita gembira. Dipuji orang, untung sidin itu pak ibadah, untung sidin itu tiap malam tahajud, memang bujur tahajud. Nah, kita gembira, boleh gembira.
Bahkan disuruh gembira, tapi gembira bukan dengan pujian itu. Gembira kita kepada Allah yang memberikan nikmat ini kepada kita. Hati kita senang mendengar pujian itu karena Allah yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan taufik hidayah kepadaku sehingga aku bisa selalu beribadah seperti demikian itu. Jadi gembiranya kita bukan pujian, gembiranya kita bukan kepada orang yang memuji, tapi gembiranya kita kepada Allah yang memberikan nikmat ibadah itu kepada kita. Wasataraka an uyubika wa naqaisika, dan gembira engkau dengan Allah yang menutupi engkau dari aib dan kekurangan engkau. Kita dipuji orang, wah Sidin itu ahli ibadah, Sidin itu orang saleh. Andai kata itu bujur, kita ahli ibadah, kita gembiranya dengan Allah. Kita gembira Allah memberi kita kemampuan demikian. Kita gembira Allah menutupi kekurangan kita. Kita gembira Allah menutupi aib kita. Andai kata dibuka Allah, tentu orang satu pun tidak akan memuji kepada kita. Nah, kita gembiranya ke sana. Nah, bukan gembiranya kepada orang memuji, bukan gembiranya kepada pujian, tapi gembiranya itu kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Wa qul kama qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, dan katakanlah sebagaimana mengata Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali, beliau punya banyak sifat kesempurnaan, punya sifat yang mulia, punya sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Lalu beliau dipuji oleh orang, memang benar. Memang benar ada demikian sifat terpuji pada diri Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, apabila sampai kepada beliau pujian-pujian yang memang benar ada pada diri beliau, beliau mengatakan, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu Sayyidina Ali. Bila dikatakan orang pian Sayyidina Ali manusia yang hebat, pian adalah pintunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa dapat ilmu kalau tidak akan masuk pintunya Sayyidina Ali. Tentu pujian kepada Imam Ali, dan memang benar Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu benar. Aku, kata Rasulullah, kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Seseorang tidak akan bisa masuk ke kota ilmu tanpa melalui Ali. Nah, dipuji oleh orang Sayyidina Ali, engkau beruntung, engkau pintunya ilmu. Imam Ali mengatakan, ya Allah, ampunilah bagiku sesuatu yang mereka tidak mengetahui tentang diriku, dan jangan engkau siksa aku dengan apa yang mereka katakan terhadapku, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepadaku. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali bila mana beliau mendapatkan pujian-pujian yang memang beliau berhak untuk dipuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa pujian yang ditujukan kepada kita ada dua. Satu, pujian dusta. Pujian dusta. Kita kada paibadah, padahal orang paibadah. Kita kada pemurah, padahal orang pemurah. Muslim itu pemurah aja padahal kada. Nah, bila demikian halnya, kita jangan suka nampakkan ketidaksukaan kita kepada yang memuji, karena itu kada benar, itu kada bujur. Jangan terperdaya, jangan suka dengan demikian. Nah, yang kedua, kita dipuji orang dengan sifat yang memang itu ada pada diri kita. Nah, terhadap yang demikian kita boleh gembira, kita boleh suka, tapi sukanya dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kita, yang menutupi aib kita. Bila mana demikian, taslam min afatil madhi, engkau akan selamat daripada bahayanya pujian itu. Kal kibri, seperti sombong, wal ujbi ujub, wal futur, dan lemah daripada beribadah. Itu bahaya pujian. Kalau orang memuji kita,
dengan tidak demikian caranya kita menyikapi, akan menimbulkan kesombongan dalam diri kita, menimbulkan ujub dalam diri kita, menimbulkan lemah, malas beribadah kepada Allah. Nah, tapi bila demikian tadi halnya kita menyikapi pujian, maka kita akan selamat daripada bahaya-bahaya pujian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-140. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul arba'un wal hadiyatu wal arba'un wal thaniyatu wal arba'un ba'dal mi'ah minal hikamil adha'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-140 dan 141, 142 daripada Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, al-mu'minu idza mudiha istahya minallah ayyusna alaih biwasbin la yashhaduhu min nafsih. Ajhalun nas man taraka yakina ma indah li dhanni ma indan nas. Iza utlika sana alaika walasta bi ahlin fa asni bima huwa ahluh. Yang artinya bermula seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, apabila dia dipuji, apabila dia disanjung, maka dia malu terhadap Allah, bahwa dia dipuji dengan sifat yang tidak ia saksikan sifat itu daripada dirinya. Orang memuji kita ini baik, nah, sedangkan kita kadang melihat ada kebaikan pada diri kita, nah maka kita hendaknya malu kepada Allah. Kita dikatakan orang saleh, kita dikatakan orang adil, padahal kita kadang melihat sifat itu ada pada diri kita, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Bermula paling jahil manusia, orang yang meninggalkan yakinnya sesuatu di sisinya karena sangkaan sesuatu di sisi manusia. Kita mengetahui bahwa diri kita ini belum baik. Nah, kita mengetahui diri kita ini belum saleh. Nah, dan itu kita yakin karena diri kita yang tahu, kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Sedangkan orang-orang hanya menyangka kita ini saleh. Nah, sangatlah kita bodoh, sangat jahil kalau kita mempercayai sangkaan orang kita ini saleh, padahal kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Itu artinya. Misalnya kita tahu, yakin bahwa kita ini ada diisi duit 5.000. Kenapa yakin? Kita tahu duit kita di kantong cuma ada 5.000. Orang menyangka, biar orang pian tuh pasti bisa duit 1 juta. Orang tuh menyangka aja, nang tahu bujur tuh kita. Nah, kalau kita gembira dengan apa yang dikatakan orang, gembira, kita percaya, berarti kita bodoh. Nang tahu tuh kita, yang yakin itu kita bahwa kita ada punya uang 5.000 rupiah. Orang tuanya menyangka-nyangka aja kita punya uang 1 juta, kita punya duit 100.000, itu sangkaan orang. Keyakinan kita, sepengetahuan kita punya 5.000. Nah, kalau kita memegang sangkaan orang, meninggalkan keyakinan kita, berarti itu satu kebodohan pada diri kita. Apabila dilapazkan pujian atas engkau, diucapkan pujian atas engkau, sedangkan engkau tidaklah ahli pujian itu, sedangkan engkau tidak berhak pujian itu, maka pujilah dengan sesuatu yang dia ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita dipuji dengan sesuatu padahal kita tidak punya sesuatu. Pujilah yang punya sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pian ini orang saleh, pian ini orang baik. Kita tahu kita ini kada saleh ada. Nah, pujilah Allah. Kita jawab alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah, bukan bagi diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minul mamduh idza wajada nafsah ala naqidi ma yazunnuhul madih fala budda ayyakuna ashadda haya'an minallahi ta'ala li'annahu ya'lam annahu binaqidi ma yamdahuhu bih walakinna Allah tafaddala alaihi bisatri uyubih fakhafiyat anil madihi hakikatu amrihi minan naqaisi wal uyub. Bermula orang beriman apabila dipuji. Orang beriman yang dipuji, orang beriman yang disanjung. Apabila dia mendapati dirinya berlawanan akan sesuatu yang menyangkanya oleh orang yang memuji. Nah, orang memuji kita ini baik, sedangkan kita merasa bujur diri kita ini belum baik, masih ada riya, masih ada sombong, masih ada minta hormati, masih ada minta mulia, kan sifat-sifat kotor tuh. Kita tahu diri kita ada itu. Orang memuji kita, kita orang baik, maka tidak boleh tidak bahwa adalah dia sangat malu daripada Allah Ta'ala. Malu, supan lawan Allah. Karena Allah tahu bahwa itu berlawanan. Sesuatu yang memuji dia akan dia dengan pujian itu. Allah tahu itu ada bujur. Allah tahu itu sifat belum ada pada dirinya. Dan tetapi Allah memberikan anugerah atasnya dengan menutupi aibnya, maka tersembunyilah dari orang yang memuji hakikat perkaranya daripada kekurangan-kekurangan dan keaiban-keaiban. Kenapa orang itu memuji kita? Karena Allah menutupi aib kita. Nah, sehingga kada terlihat oleh yang memuji kita itu punya aib. Kada terlihat bahwa kita punya aib. Kaifa la yashtaddu haya'uhu minallahi ta'ala idh yamdahuhu an-nas wa qad kana al-ahra bihi ayyuzam. Bagaimana dia tidak bersangatan malu terhadap Allah ketika memuji akan dia oleh manusia, padahal yang semestinya dengannya itu bahwa dicela. Kayak apa kita kada malu lawan Allah? Kita ini mestinya dicela, mestinya dicaci. Tapi ada orang yang memuji kita. Wa huwa ya'lamu, dan dia meyakini annallaha yuraqibuh, Allah itu mengintainya. Wa ya'lamu khafaya amrih, Allah tahu yang halus-halus perkaranya. Wa hakikata halih, Allah tahu hakikat keadaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala budda 'alal mu'min al-mamduhi idza wajada nafsahu 'ala naqidi ma yazunnuhul madih. Maka tidak boleh tidak, artinya wajib nih, kalau hendak selamat atas orang yang beriman yang dipuji, bila dia mendapati dirinya berlawanan dengan pujian, pertama ayyakuna hayyam minallahi ta'ala, bahwa dia malu kepada Allah. Yang kedua, wa ayyakuna mulhiran karahatal madhi alal madih, bahwa dia menampakkan ketidaksukaan pujian atas orang yang memuji. Kita nampakkan ketidaksukaan kita terhadap pujian itu.
Yang ketiga, wa alla yafraha bih, tidak gembira dengan demikian, kada suka. Yang keempat, wa ayyusniya 'ala Allah alladzi satara uyubah, bahwa dia memuji atas Allah yang menutupi aibnya itu. Jadi ada 4 di sini yang dilakukan kalau kita dipuji, disanjung oleh orang dengan sanjungan yang itu tidak ada pada diri kita. Nah, supaya kita selamat. Dipadahkan orang, oh pian ini untung, pian ini sudah jadi orang saleh, pian ini sudah jadi orang baik. Padahal kada bujur baik itu Pang. Yang baik juga kadang-kadang juga baiknya. Tergantung angin juga. Nah, nang memuji ini kada tahu Pang itu. Dikiranya baik belalawasan nih. Nah jadi bila macam itu kita pertama supan lawan Allah. Allah tahu Pang sebujurnya seorang ini siapa. Supan lawan Allah. Nang kedua bantah pujian itu. Bantah. Kada bujur. Jangan muji aku jam itu nah, itu kada bujur. Jangan gembira dan pujilah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kekurangan dan aib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam urusan puji memuji ini Imam Al-Ghazali menyebutkan wal madhu yadkhuluhu sittu afat. Dalam perkara puji memuji itu di situ ada masuk 6 bahaya. 6 bahaya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan perkara memuji ini termasuk min afatil lisan, termasuk bahayanya lisan. Arba'un fil madih wasnatani fil mamduh. Ada 4 bahaya bagi orang yang memuji, ada 2 bahaya bagi orang yang dipuji. Jadi artinya kalau kita hendak tahu mana baiknya memuji lawan kada memuji, lebih baik kada memuji, tapi jangan mencela. Lebih baik kada memuji. Karena pada dasarnya memuji itu banyak bahaya. Memuji itu bisa baik, bisa berpahala, banyak syarat-syaratnya. Banyak syarat-syaratnya. Lain hal kita memuji Allah, nah itu suatu kewajiban kita. Kita memuji Rasulullah, itu sudah sunnah Allah. Dalam Al-Quran Allah pun memuji Rasulullah. Ini antara kita, sama-sama kita. Ammal madih, adapun orang yang memuji itu, pal'ula, yang pertama bahayanya, annahu qad yufritu, terkadang kaliwatan. Terkadang kaliwatan. Wah si Din itu baik benar, itu sudah liwat nih tuh. Sudah liwat. Adil banget nih tuh orangnya, itu sudah liwat dah. Annahu qad yufritu, terkadang dia melewati batas. Fayantahi ma'al ifrat ilal kadzib, ujungnya jadi dusta. Itu bahayanya memuji. Kaliwatan pujian itu. As-saniyatu, yang kedua, annahu qad yadkhuluhu riya fa innahu bil madhi mudhhirun lil hub wa qad la yakunu mudmiran lah. Terkadang memuji itu bisa dimasuki riya. Nah, memuji itu bisa dimasuki riya. Baik yang dipuji itu orang biasa atau yang dipuji itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memuji ini bisa riya. Di mana riyanya? Seolah-olah dia memuji itu mencintai, padahal di hatinya belum tentu mencintai.
Nah itu riaknya. Di situ ada nifaknya, ada kemunafikan. Kita memuji seseorang hendak cari nama benar aja. Dalam hati padahal kada katuju kada. Hendak kada dipuji kita ngalih. Itu rajin puji-pujian anak buah lawan atasan. Anak kada dipuji bisa dipindahnya kemana kan seorang ini nih. Jadi pada bapak kita yang bijaksana, mana bijaksana? Kada dipuji ngalihin urusannya nih. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi menampakkan kecintaan tapi menyimpan sebaliknya. Asalisah yang ketiga, annahu qad yaqul ma la yatahaqqaquhu wala sabila ilal ittila' alaih. Orang yang memuji itu terkadang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu pasti. Sedangkan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Contohnya, wah si Din tuh bersih hatinya. Mana tahu hati orang? Kawalah kita mengetahui hati orang tuh kawalah. Oh si Din tuh ikhlas orangnya. Ikhlas tuh perkara hati, mana tahu. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali Allah. Jadi kita memuji Masjidin itu ikhlas, itu kada boleh. Kada boleh. Nang dipuji pun kada boleh suka. Kada boleh itu. Karena kita kada tahu sebujurnya. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalimun aw fasik. Wa dzalik ghairu jaiz. Terkadang orang yang dipuji ini orangnya padahal zalim. Padahal orangnya fasik sebujurnya di sisi Allah. Dan itu tidak boleh. Nah, kita memuji seseorang dengan satu pujian, itu orang baik, itu orang salih, itu orang bersih. Padahal orang ini di sisi Allah zalim. Di sisi Allah orang ini fasik. Nah itu satu dosa yang berat bagi kita. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik. Allah ta'ala itu marah bila ada orang fasik dipuji-puji, disanjung-sanjung. Dalam riwayat lain mengatakan Allah itu marah bila orang fasik, orang zalim didoakan panjang umur. Orang tuh sudah jelas kezalimannya, kefasikannya, didoakannya pas ulang tahun, panjang umurnya. Nah, berarti dia ingin Allah makin banyak dimaksiati. Dia ingin Allah itu selalu dimaksiati. Jadi kada boleh mendoakan orang fasik itu panjang umur, kada boleh. Nah, hendak mendoakannya, doakan agar dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah itu 4 perkara bahayanya orang yang memuji. 1 kaliwatan, yang kedua bisa ria, yang ketiga kada tahu pasti pujian itu bujur kadanya, yang keempat siapa tahu yang dipuji itu orang zalim atau orang fasik. Para muhibbin rahimakumullah, wa ammal mamduh fayadurruhu min wajhain. Orang yang dipuji itu ada 2 macam bahayanya. Yang dipuji ini 2 macam bahayanya. Ahaduhuma, salah satunya, annahu yuhditsu kibra wa i'jaba. Ini orang begitu dipuji timbul dalam dirinya kesombongan atau ujub. Nah, kita puji, kita sanjung, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ujub. Gara-gara kita yang memuji ini. Wasani yang kedua, annahu idza usniya fariha bih wa fatara wa radiya an nafsih. Yang kedua, orang yang dipuji ini bahayanya bila dipuji dia gembira dengannya, dia menjadi lemah untuk memperbaiki dirinya dan dia ridha dengan nafsunya. Orang sudah banyak memuji. Di mana-mana orang menyanjung, kita orang baik, kita orang saleh. Nah itu bisa membuat kita lemah untuk beribadah
Karena orang sudah menyanjung. Orang sudah memuji kita orang saleh. Lalu beribadah kita bisa lemah. Nah, bisa jadi malas karena sanjungan-sanjungan itu. Nah, itu bahayanya bagi orang yang dipuji tadi. Fa in salimal madhu an hadhil afat fi haqqil madih wal mamduh lam yakun bihi ba'sun barubbama kana manduban ilaih. Apabila selamat puji-pujian dari ini bahaya, baik pada yang memuji atau yang dipuji, maka tidak adalah sesuatu yang jahat dengan pujian, bahkan kadang-kadang hukumnya sunat. Kalau kita yakin bahwa yang memuji itu selamat dari bahaya yang 4 tadi, yang dipuji ini pun selamat dari bahaya yang 2 macam tadi, memuji itu bisa jadi sunat, bisa jadi berpahala memuji itu. Walidzalik, oleh karena demikian, asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau memuji sahabat-sahabat beliau. Sidin puji si fulan, sidin puji si fulan. Karena Nabi kita memuji, jelas beliau kada akan dapat bahaya-bahaya yang 4 tadi. Dan sidin pun tahu yang dipuji ini kada akan dapat bahaya yang 2 macam itu. Nah, maka pujian ini jadi satu kebaikan, jadi pahala. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah. Nah, ujar Nabi, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh alam, niscaya menang imannya Abu Bakar. Ini pujian yang sangat luar biasa bagi Abu Bakar Siddiq. Nabi memuji karena beliau tahu. Nah, beliau tahu pasti bahwa iman Abu Bakar memang lebih hebat daripada alam seluruhnya. Sidin tahu pasti. Beliau diberi Allah pengetahuan untuk itu. Kalau kita kada kalau menyambat itu si A imannya lebih kuat pada si, nah kita kada tahu itu. Karena kita kada ada wahyu. Nabi itu dari wahyu Allah menyatakan bahwa iman Abu Bakar jikalau ditimbang dengan iman seluruh alam, menang iman Abu Bakar. Jadi Nabi memang benar demikian. Nah, dan Abu Bakar Siddiq begitu dipuji tambah tawadhu, bukan tambah sombong. Abu Bakar begitu dipuji tambah tawadhu dan tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pujian ini menjadi pahala. Nah, itu pun berlaku juga kepada kita. Misal kita ada melihat orang yang selalu sembahyang duha, atau selalu sembahyang berjamaah, lalu kita puji, untung pian ni kawataru sembahyang berjamaah. Nah, memang kenyataannya demikian. Dan kita puji itu bukan ria dan kada melampau batas. Memang kenyataan demikian. Nah, si dinang dipuji ini pulang mendengar pujian itu kada sombong, kada malas jadinya. Nah, pujian seperti itu menjadi pahala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pada dasarnya puji itu, memuji kawan, memuji orang yang sesama kita itu pada dasarnya tidak baik. Itu dasarnya. Bisa jadi baik kalau selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari bahaya-bahaya tadi. Nah, oleh karena demikian itu lebih baik kada memuji. Lebih baik kada memuji, pasti selamat. Kalau kita kada memuji, kada bakal berdosa. Kita kada memuji, kada bakal makruh. Jadi lebih baik kada memuji. Kalau memang hendak memuji juga lawan kawan, memuji dengan siapa, nah maka periksa dahulu adakah penyakit yang 6 tadi atau kada ada penyakitnya. Kalau sudah kada ada penyakitnya silahkan puji. Nah, maka itu akan mendatangkan pahala.